Halo teman-teman semua. Oke, baik teman-teman semua. Sampai bertemu lagi enggak? Welcome, selamat datang. Di sini kita akan banyak membahas. Sebelumnya udah banyak ya materi yang kita bahas berkaitan dengan intervensi pemulihan diri. Nah, pada topik yang terakhir ini ada topik yang terakhir yang akan kita bahas yaitu attachment to God atau hubungan dengan pencipta. Nah, attachment to God ini akan kemudian kita jelaskan dengan sebenarnya bagaimana attachment to God berkaitan dengan kesehatan mental. Sebelumnya, banyak istilah yang kita dengar berkaitan dengan kesehatan mental dan keberagamaan. Eh, di masyarakat hari ini, kita melihat bahwa banyak orang yang menilai bahwa orang yang yang tidak sehat mental itu berarti ibadahnya kurang gitu ya. Hubungan dengan Allahnya kurang. Apakah selalu serta-merta secara otomatis akan demikian? Atau kemudian ada hal yang lain yang akhirnya dia membuat antara attachment to God alias hubungan dengan Tuhan dengan pencipta itu berkaitan dengan kesehatan mental. Oke, kita akan mulai bahasan kita pada hari ini. Spiritual laden approach gitu ya. Itu bagaimana kita meletakkan pengalaman kita dalam konteks spiritual. Jadi bagaimana kita akhirnya pada banyak orang yang beragama, spiritualitas merupakan aspek penting dalam hidup. Dengan agama dan spiritualitas, orang memperoleh kedekatan dengan Tuhan atau merasakan adanya interkoneksi atau saling terkoneksi gitu ya antara dirinya dengan dunia dan semua yang hidup di sekitarnya. Spiritualitas dan agama memberikan pedoman bagi diperolehnya makna dalam hidup. Kemudian untuk orang-orang yang bisa mencapai atau memiliki pengalaman flourishing gitu ya atau feeling good, merasa baik dan merasa berfungsi dengan baik, mereka akan mengarahkan kepada positive real evaluation gitu ya. Pandangan pandangan kembali yang positif dan merevisi tentang bagaimana sistem makna seseorang terkait kehidupan globalnya itu berubah gitu ya. Dan ada juga revisi berkaitan dengan keyakinan dia terhadap Tuhan, kemudian tujuan spiritualnya dengan perasaan subjektifnya. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa, oke, tadi sedikit sudah saya bacakan. Nah, maksudnya seperti ini. Untuk orang-orang yang beragama, ketika dia menghadirkan pengalaman mereka dalam spiritual konteks, contohnya gini, ketika kita merasa kemarin kita gagal gitu ya, masuk PTN. Terus kemudian hari ini ketika masuk kampus UHAMKA, kita menerima banyak kebaikan, banyak hal-hal positif yang kemudian kita akhirnya berpikir, Alhamdulillah ya gitu ya. Untung ya kemarin Allah itu nggak membuat aku keterima di PTN karena nanti mungkin aku nggak akan mendapatkan hal-hal baik yang bisa aku dapatkan hari ini gitu. Nah, jadi eh apa ya? Dalam hal ini sebenarnya ketika orang beragama, dia akhirnya akan lebih mudah untuk meletakkan pengalaman-pengalamannya dalam konteks yang lebih positif. Nah, kalau misalnya tadi beragama, kemudian berdampak kepada proses yang lebih positif, di bagian yang terakhir, tulisan Park 2025 menyampaikan bahwa ketika orang itu memiliki pengalaman flourish gitu ya, maka akan banyak perubahan dalam dirinya, termasuk perubahan dalam aspek spiritualnya, gitu ya. Nah, apakah nanti spiritualitas dulu baru berdampak kepada kesehatan mental atau kesehatan mental dulu baru berdampak kepada spiritualitas? Mari kita lihat. Oke, pendekatan spiritual itu bisa dimulai dari pertanyaan penting, yaitu mengapa kita diciptakan. Nah, pertanyaan ini kan sebenarnya udah sangat sering gitu ya. Ini adalah pertanyaan yang sangat filosofis dan sangat sering kita dengarkan dan kita bahas beberapa kali kita temukan dalam beberapa mata kuliah. Oke. Nah,
Misi hidup manusia dalam surat Al-Baqarah dan surat Shad ayat Al-Baqarah ayat 30 dan Shad ayat 26 menyampaikan bahwa manusia itu diciptakan dengan tugas penting, yaitu menjadi seorang khalifah di bumi. Nah, makna khalifah di sini adalah artinya dia berjuang untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang bermoral di dunia dan untuk memelihara tata kehidupan atau sistem yang membangun dunia dalam segala aspeknya. Nah, dalam hal ini sebagai khalifah, jadi memang khalifah itu punya peran sebagai penjaga, pemelihara gitu ya. Nah, kemudian disampaikan dalam surat Az-Zariyat ayat 2000 ayat 56 bahwa caranya gimana? Caranya kita bukan menjadi seorang khalifah yang asal-asalan atau yang ya udah suka-suka kita gitu ya. Tapi ketika kita menjadi khalifah, kita menjalankan peran menjadi khalifah, kita perlu menyadari bahwa ada hal yang lebih substansi lagi. Bahwa setiap khalifah yang ada di bumi itu ditugaskan untuk beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu penting untuk kita tahu bagaimana ketentuan-ketentuan Allah supaya kita itu misalnya nih kita niatnya ibadah tapi kita melanggar kan nggak lucu ya. Jadi antara apa yang harusnya Allah perintahkan sama apa yang harusnya Allah larang itu perlu kita pahami supaya niat kita beribadah itu beneran sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Nah, di sini ada experiential avoidance. Jadi experiential avoidance itu adalah bagaimana kita menolak pengalaman-pengalaman kita. Nah, pengalaman berkaitan dengan experiential avoidance ini banyak terjadi pada orang-orang yang mengalami post traumatic stress, depresi, anxiety, sama sakit kronis gitu ya. Karena mereka mengalami proses penyesuaian yang nggak tepat. Jadi namanya adalah problem adjustment process sehingga akhirnya mereka mengalami. Jadi bentuk problematic adjustment process itu adalah si experiential avoidance ini, gitu ya. Nah, kita terlalu fokus untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam diri kita, berjuang untuk mengendalikan dan menolaknya, membuat kita menjadi tidak fleksibel secara psikologis. Sehingga akhirnya muncul sulit beradaptasi dalam perubahan dan pengalaman. Jadi, apa ya, bisa dibilang kita juga nggak boleh terlalu selfish gitu ya. Terlalu fokus pada apa yang ada pada diri kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan gitu ya karena pada dasarnya ketika kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri itu akan membuat kita menjadi tidak fleksibel. Nah, hal ini juga mungkin terjadi pada orang-orang yang merasa bahwa dia sebagai korban gitu ya, dia sebagai orang yang sangat menyedihkan gitu ya. Nah, saat itu terjadi maka dia akan sulit untuk lebih fleksibel terhadap pengalaman-pengalaman yang terjadi sehingga akhirnya menimbulkan sulit beradaptasi pada perubahan pengalaman. Nah, psychological inflexibility ini adalah salah satu faktor resiko terbesar yang akhirnya membuat apa ya peluang besar terjadinya gangguan kesehatan mental atau sakit mental gitu ya. Jadi yang sering membuat kita akhirnya mengalami gangguan mental itu adalah ketika kita flexible in psychological inflexibility atau tidak fleksibel secara psikologis. Nah, kita masih bahas tentang experiential avoidance. Kenapa sih akhirnya kita cukup sulit untuk experiential avoidance? Jadi, sebagaimana yang disampaikan bahwa experiential avoidance ini adalah penolakan terhadap sebuah pengalaman, gitu ya. Sama seperti kita berhadapan dengan reinforcement negatif, di mana ketika kita mendapatkan reinforcement negatif, maka kita akan cenderung cepat-cepat keluar, gitu ya, dari situasi stres tersebut dan menyingkirkan stimulus yang menjadi penyebabnya. Nah, proses ini justru akan meningkatkan frekuensi penolakan. Jadi, ketika kita menolak atau gini ya, ketika kita dapat pengalaman yang tidak menyenangkan atau terpapar suatu hal yang menyenangkan, kemudian kita terburu-buru untuk udah aku pokoknya nggak mau ngerasain kayak gini gitu ya, sama sekali, maka itu akan meningkatkan si experiential avoidance ini. Berbeda dengan
Orang yang akhirnya memilih untuk sedikit bertahan, mempelajari ini tuh sebenarnya apa sih gitu ya. eh ada apa yang terjadi sebenarnya. Nah, terus kemudian tekanan sosial juga dapat memperkuat dan mempertahankan perilaku penolakan terhadap pengalaman. Jadi, selain apa namanya pola perilaku kita cepat-cepat berlari atau keluar dari pengalaman yang tidak menyenangkan, kadang tekanan sosial itu juga memperkuat experiential avoidance ini. Ya. Ah, oke. Jadi ada satu apa ya, satu resiko internal atau satu peraturan internal yang diucapkan itu seperti I must not feel depressed can also produce depressive feelings. Jadi ketika kita merasa aku tuh nggak harusnya mengalami depresi itu malah eh, juga menjadi prediktor atau juga mengarahkan seseorang untuk mengalami depresi. Jadi tekanan kita ketika kita aku tuh harusnya nggak ngerasa kayak gini, aku tuh harusnya nggak ngerasa kayak gini, malah itu akhirnya mendorong kita untuk mengalami hal tersebut gitu. Oke, ada total accept and total submission. Nah, total accept ini merupakan jadi bisa dibilang salah satu solusi dari experiential avoidance tadi. Apa kuncinya? Submission and acceptance. Jadi eh, total acceptance atau penerimaan secara seutuhnya, sepenuhnya, itu hanya bisa dilakukan ketika kita meyakini ada kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang lebih bertanggung jawab, dan kekuatan yang lebih berkuasa. Sehingga muncul sehingga muncul perasaan untuk akhirnya berpasrah, berserah. Kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Maha Pencipta gitu ya. Dan Allah punya segala sesuatu, segudang alasan, yang alasan itu nggak serta-merta bertujuan baik untuk kita. Sebagaimana yang pernah Allah sampaikan bahwa Allah nggak akan memberikan kesulitan melebihi batas kemampuan kita gitu ya. Di samping itu, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah dan apa yang baik menurut Allah belum tentu apa yang salah menurut kita itu belum tentu salah menurut Allah gitu ya. Jadi bisa dibilang kadang akal kita itu tidak cukup baik atau tidak cukup baik dalam memahami maksud Allah, tapi kita perlu mempercayai bahwa Allah itu Maha mencintai dan Maha memelihara, gitu ya. Nah, karena itu kita sebagai seorang yang beragama akhirnya mampu untuk optimis dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi sumbernya dari keimanan kepada Tuhan, sumbernya dari kepasrahan kepada Tuhan dan mengakui kekuatan Tuhan itu akhirnya memunculkan optimisme kita dan menghindari kita dari experiential avoidance tadi. Nah, kalau tadi udah total acceptance, sekarang total submission. Jadi bagaimana kita menerima menerima bahwa ada kekuatan Allah yang lebih besar gitu ya. Tuhan itu menciptakan semesta dan itu adalah sebuah sistem organisme yang sangat 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 besar gitu ya. Di mana sistem tersebut kita sebut sebagai sunatullah atau goodwill. Ya, jadi ada universal gravitation. Siapa yang menciptakan Allah? Udah sunatullahnya, udah kehendak Allahnya gitu ya. The work of our biological system, sistem biologis kita, ada nggak yang menciptakan, ada nggak yang mengatur gitu ya. Ada people of beauty, kindness, appreciation, and fairness. Nah, dalam keharmonisan hidup itu juga atau mungkin makna lain dari kesehatan mental, alam semesta ini bergerak berdasarkan hukum alam, gitu ya. Ah, apakah kita bisa memilih hukum alam? Enggak, gitu. Dan bagaimana kita akhirnya mengenali dan memahami si hukum alam ini? Nah, kita memahami hukum alam, sunatullah itu menunjukkan bahwa kita perlu memahami agama dan pengetahuan, gitu. Karena
apa yang terjadi di alam semesta itu nggak lepas dari kehendak Allah atau goodwill tadi, gitu ya. Nah, religion and science. Jadi religion agama memberikan kita eh, panduan hidup, gitu ya. Dan Al-Quran mengarahkan kita untuk akhirnya memahami bagaimana hukum itu bekerja, gitu ya, dan bagaimana kita hidup di dalam hukum tersebut, hukum alam tersebut, gitu ya. Nah, kita juga akhirnya kita juga punya nabi yang akhirnya menjadi role model dan guru kita. Jadi agama itu memberikan kita panduan untuk hidup itu dari dua, dari manuskrip alias dari Al-Quran, the Holy Book, dan juga dari the messenger atau the prophet atau nabi. Sehingga akhirnya eh, pemahaman ini mengarahkan kita kepada pengetahuan di mana pengetahuan itu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia apa ya, itu merupakan pemahaman kita tentang hukum alam, sunatullah, kehendak Allah, gitu ya. Banyak para banyak apa namanya banyak ilmu pengetahuan mengarahkan kita, membantu kita untuk akhirnya bisa hidup. Apa itu pengetahuan yang bisa dikembangkan? Ada teknologi, kemudian komunikasi, dan berbagai terapi dan berbagai bentuk lainnya yang dikembangkan untuk akhirnya membantu kita untuk hidup kita, gitu ya. Jadi bisa dibilang antara agama dengan ilmu pengetahuan itu sangat saling berkaitan. Agama menjadi guidance, menjadi panduan, dan sains membantu kita memahami apa yang dimaksud oleh Allah, apa yang Allah hadirkan dalam alam semesta ini, gitu ya. Dan sains juga akhirnya memudahkan kita untuk hidup di alam ini. Oke, kesehatan mental. Jadi pembahasan kesehatan mental itu juga bukan hal yang tabu, sebagaimana saya agak lupa, udah pernah disebutkan di kelas ini atau belum, tapi kurang lebih pembahasan tentang kesehatan mental itu bukan bersamaan dengan hadirnya psikologi di dunia barat, gitu ya, hadirnya Freud dan lain sebagainya, tapi sudah lebih awal, sudah lebih dini, gitu ya, yang itu secara tidak lain dan tidak langsung menyebutkan bahwa pembahasan tentang Al-Quran dan kesehatan mental atau kajian Islam dalam konteks kesehatan mental itu sudah jauh-jauh lebih awal dilakukan. Ini kalau dalam Al-Quran berkaitan dengan kesehatan mental ada di surat Ar-Rod ayat 28 sampai 29, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, dalam konteks ini eh, sangat jelas disebutkan bagaimana ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, gitu ya, ada dalam surat ini. Kemudian ada surat Al-A'raf ayat 35. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Gitu ya. Ini juga salah satu clue bahwa selama kita bertakwa kepada Rasulullah, eh, berbuat baik, gitu ya, maka kita senantiasa terbebas dari rasa takut dan terbebas dari rasa sedih hati, di mana ketakutan, kecemasan, kesedihan itu juga menjadi motor alias penyebab dari adanya mental illness. Nih, disampaikan oleh bagaimana membangun kesehatan mental dari Muzakir Ali 2023 menyimpulkan bahwa unsur penting dalam membangun mental yang sehat itu adalah iman dan amal yang soleh. Nah, iman dan amal soleh ini kemudian sering disebut Al-Quran menjadi jalan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat, gitu ya. Nah, dua unsur tersebut dalam Al-Quran menjadi jalan menuju ke oke. Dan sebagaimana dalam surat Ar-Rod dan Al-Araf, yaitu beriman, mengingat Allah, beramal soleh, itu mendorong kepada ketentraman hati, kebahagiaan, tempat kembali yang baik, ketiadaan rasa takut, dan ketiadaan rasa sedih hati, gitu ya. Jadi caranya gimana untuk mengaitkan antara
spiritualitas dengan kesehatan mental, ya udah kita beriman, mengingat Allah, beramal soleh gitu ya, sehingga akhirnya menghasilkan ketenangan-ketenangan atau kondisi-kondisi yang mendorong seseorang sebenarnya ada dalam kondisi sehat mental. Kayak bagaimana iman dan amal soleh dapat membangun mental yang sehat. Nah, penelitian psikologi maupun neuroscience menyampaikan bahwa orang yang mengalami problem mental karena insecure atau merasa tidak aman, itu disebabkan karena jadi rasa dibutuhkan rasa secure dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya rasa secure itu mendorong seseorang untuk akhirnya merasa tenang, tentram, nyaman, selamat, dan terlindungi. Atau merasa bahagia. Dalam psikologi attachment atau pembahasan tentang kelekatan, ini merupakan konsep penting dalam rasa secure. Jadi, banyak banget orang yang akhirnya mengalami problem mental dan yang disebabkan karena insecure. Tapi kalau insecure itu kan artinya ketidakamanan ya. Dan untuk akhirnya dia merasa lebih sehat dibutuhkan keamanan. Dalam teorinya attachment, ketika seseorang membutuhkan keamanan, maka keamanan yang dimaksud itu adalah perasaan tenang, perasaan tentram, nyaman, selamat, dan terlindungi. Dan ketika seseorang sudah merasa secure, maka dia akan merasakan feeling good. Oke, kita masuk ke attachment to God. Jadi, attachment to God itu pada dasarnya itu menggunakan konsep yang namanya attachment yang digagas oleh Bowlby. Jadi, attachment itu adalah perilaku behavioral biological dasar yang didesain untuk mempromosikan bagaimana seseorang itu mencari apa namanya penjagaan dari orang lain gitu ya, figur kelekatan dalam waktu dan lingkungan yang terancam tuh. Nah, attachment to God itu merupakan bagaimana kita merasa bahwa bila kita mendekati diri, maka kita akan merasa perlindungan, pertolongan, dan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Jadi, attachment to God itu adalah bagaimana ketika kita merasa terhubung dengan Allah, kita merasa adanya perasaan secure tadi, yaitu merasakan perlindungan Allah, merasakan pertolongan Allah, merasakan kehadiran Allah, keselamatan dari Allah, merasakan keamanan, kenyamanan, ke keterjaminan gitu ya. Karena kadang kita suka khawatir, suka merasa terancam karena hal-hal yang tidak pasti. Tapi keimanan itu akhirnya mendorong kita untuk fokus pada hal-hal yang substansi dan ada garansi yang Allah berikan di sana. Oke. Nah, attachment itu adalah kecenderungan naluriah manusia untuk mencari kedekatan dengan protective others atau sosok atau tokoh yang memberikan perlindungan seperti orang tua, kemudian di mana seperti orang tua ya kalau buat anak kecil, di mana orang tua itu akhirnya menjadi tempat aman bagi anak untuk berlindung. Ada juga sosok yang dijadikan sebagai tempat berlindung, yaitu sosok yang dipercaya selalu ada, cukup sensitif dan responsif terhadap kita. Nah, sosok itulah yang kemudian akhirnya kita jadikan sebagai protective others. Nah, apakah Allah memiliki syarat-syarat itu gitu ya? Bisa dipercaya, selalu ada, sensitif, responsif. Tuh. Nah, maka attachment to God itu adalah bagaimana kita menjadikan Allah itu sebagai sosok yang protective others tadi, gitu ya, sebagai figur kelekatan. Kelekatan yang kuat dengan Allah perlu dibangun agar merasakan perlindungan sehingga merasa secure dalam hidup. Unsur penting dalam kelekatan adalah adanya keyakinan dan kepercayaan, kita trust sama Allah, kemudian menjaga hubungan, maintaining maintaining relationship, kita menjaga hubungan dengan Allah dan pengalaman positif, perasaan aman, terlindungi, cinta, senang, nyaman yang itu muncul dari adanya muhasabah. Oke, membangun kelekatan dengan Tuhan. Membangun yang tadi ada tiga cara. Yang pertama, membangun kepercayaan atau trust, iman kepada Tuhan. Kita perlu mengenal dan memahami Allah itu dengan lebih baik, gitu ya.
lewat ketentuan-ketentuan Allah, kemudian sifat-sifat Allah, kemudian petunjuk-petunjuk tentang Allah dan penciptaan-penciptaan tentang Allah. Nah, eh sebagai hal ini bisa kita ambil dari Al-Quran, tapi kemudian bisa kita kembangkan lagi. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan alasan dan tujuan yang baik, sebagaimana Al-Baqarah ayat 216, yang artinya kita perlu berserah dan berbaik sangka kepada Allah. Allah tidak memberikan kesulitan melebihi batas kemampuan kita mengatasinya dalam surat Al-Baqarah 286 dan Al-Mu'minun ayat 62, dan nama-nama Allah yang 99 itu mencerminkan bahwa Allah adalah sosok yang peduli, memelihara, melindungi, mencintai, mendengarkan. Yang itu yang akhirnya Allah itu pantas atau cocok untuk menjadi attachment figure. Nah, dalam hal ini eh jadi bisa dibilang dalam tasawuf gitu ya. Ada istilah ketika kita akan lebih mengenal Allah ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri gitu ya. Nah, ini juga mungkin akhirnya bagian dari kita melonjakkan atau meningkatkan trust kita kepada Allah. Kemudian menjaga hubungan dengan Allah dengan beramal soleh dan berzikir ya. Kenapa? Karena sebagaimana surat Ar-Rod menyampaikan bahwa eh, berzikirlah gitu ya, maka hatimu akan menjadi tenang. Selain beramal soleh, berzikir itu juga menjadi sarana upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, menjaga hubungan dengan Allah itu bisa dilakukan dengan melaksanakan amalan-amalan yang telah Allah tetapkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, gitu ya. Kalau kalau kita mengacu kepada teori konsep kontrol sosial, attachment terhadap significant others itu dapat mencegah perilaku dan penyimpangan jahat. Jadi, pada dasarnya sebenarnya ketika kita membangun kelekatan kepada Allah, maka itu juga akhirnya membantu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Membuat seseorang menjaga perilakunya agar tidak mengecewakan dan menyakiti figur attachmentnya, gitu ya. Jadi ketika kita semakin dekat sama Allah, kita merasa kontrol kita untuk tidak melakukan apa yang Allah suka itu juga lebih kuat. Dalam konteks attachment terhadap Allah, orang yang terdorong berbuat baik, mengikuti perintah dan ketentuan Allah, atau tidak tega dan tidak sampai hati berbuat sesuatu yang mengecewakan Allah, sebagaimana barusan disebutkan. Oke, kemudian membangun kelekatan dengan Tuhan, menyertakan Allah dalam setiap perilaku, dan meminta pertolongan Allah. Jadi ini juga bagian dari bagaimana kita menyadari kekuasaan Allah dan kelemahan kita, gitu ya. Dan kita yakini bahwa Allah itu sebagai pelindung. Sebagaimana surat Al-Baqarah 45, surat Al-A'raf 128 dan An-Nisa ayat 32, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat, dan sungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, permohonan pertolongan ini memperlihatkan aspek afektif dari hubungan kelekatan kepada Tuhan. Dapat mengurangi emosi negatif dan memperkaya emosi positif ketika kita menyadari bahwa kita penuh dengan keterbatasan dan Allah sebagai penolong. Kemudian membangun kelekatan dengan Tuhan, membangun ikatan emosional atau emotional bonding dengan yang kuat dengan Allah itu bisa dengan mengobrol akrab, curhat, chat dengan Allah yang biasanya sering kita diminta jangan cerita sama manusia gitu ya, cerita aja sama Allah di sepertiga malam gitu ya. Kemudian mengagumi dan menghargai keindahan ciptaan Allah, banyak banget keindahan alam di dunia ini yang bisa kita lihat dan kita kagumi, dan itu menjadi bagian kita dari mengagumi dan menghargai kekuasaan dan penciptaan Allah tersebut. Mengagumi talenta atau keistimewaan makhluk lainnya, mengingat kebaikan Allah sebelum tidur pada hari itu dan menyampaikan terima kasih, menghayati rasa in group dalam seluruh alam ciptaan Allah. Jadi kita merasa menjadi bagian gitu ya dari seluruh alam ciptaan Allah. Nah, perlu dilakukan hal ini, ada 5 poin ini perlu dilakukan secara rutin agar menjadi kebiasaan dan berdampak kepada kebahagiaan. Nah, tadi membangun kelekatan dengan Tuhan itu dengan cara pengalaman positif. Ini merupakan pengalaman yang disertai dengan perasaan positif sebagai efek dari trust dan relationship yang baik kepada Allah, sehingga akhirnya memunculkan rasa bahagia, puas, aman, tenang, tentram, enteng dalam kehidupan.
Nah, beberapa hasil riset menyampaikan secara konsisten menunjukkan bahwa kelekatan atau attachment to God eh, itu membawa pengalaman positif berupa keamanan dengan Tuhan dan meningkatkan kesehatan mental. Konsisten ya. Oke, teman-teman, kurang lebih itu aja. Jadi sebenarnya berkaitan dengan attachment to God itu erat kaitannya dengan bagaimana impact dari secure eh, experience, secure relation gitu ya. Dimana kita seringkali merasa tidak aman dan melupakan, kita merasa tidak aman karena kita melupakan adanya sosok penjaga dan Allah itu adalah zat yang patut kita jadikan sebagai sosok penjaga. Kurang lebih itu aja teman-teman, atas pembahasan tentang attachment to God sebagai akhir dari mata kuliah intervensi pemulihan diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.